Oke, kembali lagi dengan saya di program diskurs dengan Nina Hadir Suteja, di mana pada tahap ini tema kita yaitu berkaitan dengan politik anak muda. Dan saat ini kita akan berbicara dengan narasumber yaitu Bang Dedi. Gitu. Oke. Untuk lebih jauhnya nih Bang Dedi, salam kenal dulu ya. Sama-sama, Ya, sama-sama. Kita ingin tahu lebih jauh dulu secara pergerakan, terus secara histori sejarah ya lah gitu, sampai masuk ke salah satu partai. Maksudnya latar belakang saya. Latar belakang. Oke. Ya, kalau latar belakang kaitannya masuk ke politik formal, memang kalau saya sejak mahasiswa aktif di salah satu organisasi ekstra kampus, GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Ini organisasi yang lahir sejak tahun 50-an lah, 54, tepatnya 23 Maret. Fusi dari 3 organisasi yang waktu itu katakanlah sepemikiran dengan gagasan Bung Karno tentang Marxisme. Ya. Berfusi, kemudian juga latar belakang sebenarnya banyak kan tentara pelajar dulunya. Kalau saya baca sejarahnya, ketika zaman angkat senjata mereka keluar dari sekolah, dari kampus untuk angkat senjata, setelah itu kembali ke kampus di dunia pendidikan tinggi berorganisasi. Tapi kan menarik nih Bang Ded, tadi kan awal organisasi kan adalah GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Tapi yang kita ketahui itu kan pasti setiap organisasi katakanlah disangkut pautkan dengan underbow salah satu partai nih. Dan gitu, kalau saya baca singkat kan gitu, ya Bang Dedi ini kan salah satu dari kader dari PDIP kan gitu. Iya sekarang ya. Seperti itu ya. Apakah ini juga gitu, GMNI berarti underbow-nya dari PDIP gitu? Oh enggak. Jadi memang secara hierarki resmi organisasi dia jelas bukan. Dan memang dalam ADRT sendiri kalau GMNI kan masih independen ya, tidak menjadi underbow salah satu partai dan seterusnya. Memang kemudian saya kira karena banyak yang berkecimpung alumni GMNI di PDI Perjuangan, mungkin interaksinya menjadi banyak kesamaan lah kira-kira. Kesamaan dalam ideologi. Iya dalam ideologi, kemudian sikap-sikap politik itu kan mungkin cara bacanya sama karena berangkat dari metode berpikir yang sama, kira-kira begitu, banyak kesamaan sehingga dan juga mungkin dari logo juga ya, dari logo memilih banteng, jadi sehingga masyarakat umum awam itu mengasosiasikan. Iya, underbow dari mungkin partai tapi PDIP. secara kelembagaan tidak saya kira. Memang kalau sejarahnya dari beberapa sumber GMNI itu waktu itu memang dijadikan semacam peserta rapat pleno oleh DPP PNI waktu itu, Partai Nasional Indonesia yang dibentuk Bung Karno. Jadi setiap pengambilan keputusan GMNI itu dilibatkan oleh DPP PNI pada saat itu secara berjenjang di provinsi, kabupaten juga begitu. Tetapi memungkinkan nggak gitu karena adanya ikatan emosional ideologi gitu. Artinya ya kader-kader dari GMNI ini nggak mesti gitu ke PDIP gitu atau ke partai Islam lah gitu kan begitu. Banyak, saya kira banyak. Seperti itu. Di angkatan saya misalnya banyak juga, tidak semua ke satu partai ya, banyak juga beraktivitas di partai yang lain. Tapi secara proporsional memang sepertinya lebih banyak berkecimpung di PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ya. Itu kan menarik nih kalau aku baca sejarah singkatnya Bang Dedi kan pernah di dalam struktural kepemudaan nih. Kalau di dalam partai itu struktural kepemudaan ya, itu ngebahas tentang apa, terus ke depannya itu bagaimana, seperti itu Bang Dedi. Iya, kalau di bidang kepemudaan saya pernah berkecimpung itu tahun 2010 sampai 2015. 2015. Iya, saya masuk departemen namanya. Departemen Pemuda dan Mahasiswa. Waktu itu ketua bidangnya adalah Bang Marwara Sirait. Dia ketua DP Partai Bidang Pemuda dan Olahraga kalau di PDI Perjuangan ya. Nah, saya salah satu yang aktif di Departemen Mahasiswa dan Pemuda. Kalau ditanya kegiatan waktu itu kita pertama adalah melakukan survei nasional tentang pemuda
pemuda untuk dalam memotret satu preferensi politik mereka, mereka. aspirasi mereka, kemudian membaca perilaku politik, kemudian tentang sebenarnya kegelisahannya apa dan seterusnya gitu. Waktu itu survei nasional. Nah, baru kemudian itu diturunkan menjadi sebuah program. Jadi dituntun oleh isu strategis, terutama partisipasi substantif ya anak muda ya, karena mungkin refleksinya selama ini pasca Orde Baru itu kan gairah berpolitik dalam pengertian politik formal ya, kepartaian dan seterusnya itu kan menemukan momentumnya ya. Orang banyak tertarik, tidak lagi apatis, tetapi kalau tidak dibekali juga dengan pengetahuan yang cukup tentang pemikiran politik, kemudian pemahaman tentang tata kelola politik formal negara dan seterusnya, itu juga bisa jadi kurang maksimal kira-kira begitu. Nah, maka berangkat dari situ, waktu itu ya PDI Perjuangan melakukan setelah ada survei nasional, kami membuat FGD begitu, lalu diturunkanlah menjadi semacam rumusan tentang kaderisasi khusus bidang pemuda. Ya. Tapi kan menarik juga tadi, salah satu untuk melihat di bidang kepemudaan adalah bagaimana melihat pemuda itu terhadap dunia politik kan gitu, sikap, perilaku kan, pemikiran dan lain sebagainya. Tapi kan ini cukup menarik gitu, Bang Det. Kalau memang sudah ada mengenai tentang kajian pemuda terhadap politik, struktural ya kan seperti itu, pemikiran gitu, arah. Tapi kenapa yang kita lihat gitu selama ini, yang sering muncul nih kalau dari PDIP ya Nadia Napitupulu kan begitu, tadinya Budiman Sujatmiko dan lain sebagainya kan begitu. Kenapa yang pemuda-pemuda ini nggak ada gitu yang muncul di layar TV gitu loh? Oh, kalau konteksnya sebagai representasi partai dan dianggap anak muda, nah kalau tampil di media massa mainstream ya, itu kan memang kalau di partai kami sifatnya kan ada aspek penugasan namanya. Memang ditunjuk oleh partai, beberapa persen itu diminta untuk menjadi, setiap ada katakanlah isu apa, biasanya diminta berbicara misalnya gitu. Tapi kalau bicara tentang stok kader pemuda, saya kira banyak ya di PDI. Iya, nah, kan stoknya banyak nih. Iya, enggak artinya kalau tampil ke publik banyak juga sebenarnya. Ya sebut saja kalau di skala-skala lokal itu lebih banyak lagi gitu kan, banyak lagi. Skala nasional juga banyak. Cuma kan pembidangan kemudian juga, apalagi bicara ke publik kan itu juga pasti nggak mungkin inisiatif sendiri saja, pasti ada koordinasi, konfirmasi. Dalam konteks itu saya kira person yang sebut tadi bagian dari itu. Iya. Tapi kan seharusnya nih anak muda gitu, karena kajiannya tadi awalnya adalah untuk melihat bagaimana anak muda itu melihat politik gitu, cara berpikir dan sebagainya. Seharusnya ditampilkan di publik gitu, yang dimana bisa dilihat gitu bahwa anak muda itu bertarung gitu. Kalau dibilang ada pembagiannya gitu, tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Ya toh kita lihat Nadia Napitupulu, Masinton Pasaribu, toh bisa bicara apa aja gitu walaupun bukan bidangnya kan. Nah ya itu juga gini melihatnya. Kalau pengertian politiknya adalah isu yang aktual, mungkin banyak didominasi yang disebut oleh Bung tadi ya. Tapi kalau kita lihat di isu perempuan, ya sebut saja ada Irina Roba Putri, ada Diah Pitaloka misalnya, kemudian juga di aspek kesehatan ada Charles Honoris, banyak juga. Cuman kalau yang isu-isu current isu begitu mungkin banyak didominasi yang seperti Adian, Mas Hinton, karena kan kita Budiman waktu itu karena kan kita zamannya zaman Gen Z kan gitu. Yang kita lihat kan Gen Z itu kan dari tahun 96 sampai 2010 kelahirannya nih. Dan bahkan apa namanya PBB mengakui 45% itu adalah Gen Z yang bekerja di dunia kerja gitu. Bahkan kan survei kita aja 60% itu anak muda, data pemilih kan begitu. Bahkan didominasi pun sekitar 30% penduduk Indonesia adalah anak muda gitu. Maksud aku kan ini di bidang politik kita ingin lihat anak muda itu bagaimana berdebat gitu tentang kebijakan-kebijakan publik dan lain sebagainya. Ya di dalam partai kan ada yang namanya ya itu bagian kepemudaan. Ingin dong kita lihat gitu anak muda itu bertarung gitu tentang kebijakan publik, tentang isu-isu politik begitu. Iya ini kan perkara saya kira ya perkara lokusnya ya. Lokus kalau yang
isu-isu current itu memang banyak didominasi, terutama di media mainstream. Tapi kalau kita jeli juga melihat, katakan yang paling terakhir ya, Seno misalnya. Seno itu Surabaya, dia juga tampil nasional, dia juga nyalek dari PDI Perjuangan, seorang anak muda, mungkin dia sekarang itu Alam ya, Alam juga mulai tampil dan seterusnya. Tinatun banyak juga sebenarnya. Iya, kalau itu kan yang sudah punya popularitas kan gitu. Maksudnya anak muda yang benar-benar kan gini, salah satu pembuatan atau pembibitan kan kalau dalam apa namanya itu dijelaskan bahwa pengkaderan itu merupakan bagaimana dia menanam bibit kan gitu. Agar dia tumbuh. Bahkan ada istilah bahwa pemimpin itu bukan dilahirkan tapi dia dibuat kan begitu. Dibentuk. Ya, dibentuk. Dia tidak namanya secara natural langsung lahir menjadi pemimpin. Pasti. Kan begitu. Maksudku kan ini sudah ada nih badannya kepemudaan. Kan begitu. Kita ingin melihat pemuda gitu, mendorong kan gitu. Mengkaji nilai-nilai yang namanya publik pemerintahan gitu, melihat namanya perdebatan politik. Tapi kan yang kita lihat nih dari semua partai itu orang-orang tua semua gitu. Katakanlah orang-orang yang kelahiran dulu 98 kan begitu loh. Yang punya aktivitas ya tentang aktivis 98 dan lain sebagainya kayak Nadia Napitupulu, Budiman Sujatmiko kan gitu, Bung Noel kan begitu. Ya kita ingin lihat gitu pertarungan anak muda ini yang dimiliki partai-partai gitu di publik itu bagaimana gitu. Terus mau kita dorong gitu. Maksudku bisa gak gitu partai nih menghadiri nih, lu yang majulah anak muda begitu. Ya, bisa aja. Bisa kan aja, tergantung isu dan juga kadang-kadang medianya juga kan. Kan media mau juga milih. Oh jadi dipilih media. Itu aja lah, si itu aja gitu. Nasumnya kan begitu kan. Nasumnya, iya. Kalau PDI stoknya banyak. Sekali lagi kalau dalam skala di luar media mainstream, apalagi di lokal banyak lah. Bahkan yang bupati juga banyak. Ada Arifin ya. Ipin Upin. Kita mau lihat itu bagaimana anak muda itu berdebat, banyak didorong gitu. Menggantikan ya orang. Saya kira kan juga ada politik media kan. Politik media. Media juga punya orientasi dan preferensi. Dan mungkin orang-orang disebut tadi bagi media katakanlah lebih catching atau apa saya nggak tahu ya. Itu kan kebijakan redaksi. Tapi kalau bicara ruang sangat dibuka lebar oleh partai. Buka lebar, kemudian disiapkan dengan baik karena di kita itu ada kaderisasi berjenjang gitu kan. Saya kira ruangnya sangat terbuka kalau di partai itu. Nah ini kan perkara bicara tampil di publik, kemudian di cover media itu kan sesuatu yang lain juga ya. Ada itu arena yang lain lagi. Iya, tetapi maksudku kan gitu banyak apa ya kalau kita bilang batas-batasnya tuh dan seperti itu yang membatasi bahwa anak muda itu bisa dibicara di media mainstream kan begitu, entah dari TV-nya, entah dari partainya. Maksudku bisa nggak didorong gitu? Oh sangat bisa kan gitu. Dalam konteks Gen Z terakhir itu kan ada Seno kan, yang dimunculkan dari katakanlah dari PDI Perjuangan kan, itu juga salah satu contohnya. Karena kan kita ingin lihat nih anak muda yang punya yang namanya ya sifat kritis, terus punya suatu sistem pembaruan dalam pemikiran gitu, bukannya yang gimmick gitu, gimmick tangan kan begitu, yang fotonya gambarnya gede-gede gitu. Tapi kita mau perdebatannya itu ya benar-benar berdebat gitu tentang kajian Indonesia pada saat ini, misalnya seperti itu. Ya itu harapan saya ya sebetulnya anak muda itu bisa gitu. Partai-partai itu memberikan wadah gitu, anak muda maju di media mainstream gitu. Itu maksudku. Iya, itu kalau dalam saya merasa ya, PDI sangat memfasilitasi. Bahkan kita juga kan punya media sendiri ya. Media sendiri baik yang sosial media itu mesti mengekspos kader yang di eksekutif, yang anak muda ya. Di legislatif itu juga maupun di bidang-bidang lainnya gitu. Nah ini mungkin soal persepsi publik ya, persepsi publik terhadap dibuka ruang seluas-luasnya bagi anak muda untuk tampil, merespon isu-isu segala macam. Ya ini kan soal apa namanya, bagaimana juga media meresponnya itu kan. Tapi sebagai sebuah dorongan saya kira di PDI sih saya merasa udah luar biasa ya, luar biasa. Ya tinggal bilang ke medianya ya kalau nggak mau pakai orang saya anak muda ya
ya udah saya nggak bakal Ya, wawancara. itu bisa Kan bisa gitu, bisa menekan aja media kan medianya. gitu, harus Afirmasi bisa aja. Iya, maksudku begitu. Memang dalam konteks kebijakan ya, kebijakan dan mau tinggal lihat ininya sih dalam talk show itu, kalaupun person itu dimaknai representasi apa? Apakah anggota DPR-nya? Iya. Akan kalau itu juga ada problem representasi kan? Iya. Kalau sekedar figur anak muda kan, ya itu sangat bisa. Sangat bisa kan, banyak lah di PDIP kan gitu. Iya, dan itu juga sering juga sih saya lihat di podcast macam-macam banyak juga. Iya, karena kan kalau kita bicara apalagi berkaitan dengan anak muda kan gitu, masa partai baru gitu kalau anak Belum muda lagi kan, kalau kita mengacu pada undang-undang kepemudaan. Kan model Adian sama Mas Hinton kayaknya masih masuk. masih masuk kategori ya? anak muda. Iya, tetapi kalau dalam Gen Z itu sebetulnya udah nggak masuk, Pak. Ya katanya spesifik Gen Z lain lagi. Iya. Itu kan bicara tahun kelahiran. Tahun kelahiran iya gitu. Iya. Tapi kan ya balik lagi gini, masa partai-partai besar gitu, partai-partai dulu kan gitu, yang kalau kita lihat bahwa anak muda itu melekatnya adalah PSI kan gitu, tanda kutip. Soal citra ya. Iya, soal citra kan seperti itu. Nah ini partai-partai besar masa nggak punya kan gitu. Saya nggak tahu bisa muncul persepsi itu basisnya apa ya. Basisnya. Tapi kan kalau kita lihat survei-survei, pemilih yang kategori Gen Z juga di PDI cukup besar. Cukup besar. Iya. Iya. Cukup besar. Dan akhirnya nomor 1 kan. Gitu. Pemilih. Jadi waktu itu juga misalnya kita survei secara nasional waktu tahun 2010-13 lah kalau nggak salah. Preferensi memilih waktu itu istilahnya pemilih pemula ya. Iya, pemilih pemula. Belum nongol istilah Gen Z, belum rame. Ya tetap orang tua ternyata waktu itu referensi memilih partai ataupun caleg nomor 1 orang tua. Gen Z memutuskan memilih partai apa dan siapa waktu itu ya. Iya. Itu tetap preferensi utamanya orang tua. Kedua baru peer group. Teman ya, kedekatan. Mungkin kalau yang aktual sekarang soal informasi ya, dari sosial media segala macam. Iya, itu sih apa yang aku mau lihat tuh, bagaimana partai-partai besar itu tokoh-tokoh pemudanya itu lahir gitu ke permukaan. Sebetulnya gitu Pak. Kalau memang ada hambatan-hambatan ya partai kan juga bisa menekan media sebetulnya kan. Bisa. Saya punya anak muda nih kan. Bisa timbal balik bisa. Timbal baliknya begitu. Bisa. Ya apalagi zaman sekarang kan ya penghuni terbesar dunia pada saat ini kan ya anak muda gitu, ya, 45%-nya gitu. Bahkan juga diinisiasi lewat media internal ya. Iya. Bisa dilihat lah di lamannya PDI, di sosmednya PDI gitu. Ya ditambah lagi kan kalau aku sering lewat itu di daerah Lenteng Agung, Depok kan itu ada sekolah pengkaderan PDIP kan. Sekolah partai. Sekolah partai itu kan kita udah medok banget gitu secara pemikiran kan gitu tentang nasionalisme dan lain sebagainya. Terutama anak-anak mudanya gitu. Tapi di media mainstream tetap aja yang kulihat adalah orang-orang tua gitu, maksud aku. Kalau bagi aku ya. Iya, itu juga tidak bisa serta-merta dimaknai berarti PDI nggak ngendorse dong anak muda. Ya nggak begitu juga. Iya. Juga dilihat aspek kemauan medianya kayak gimana. Kemauan medianya. Iya kan, kalau PDI sih juga pasti mendorong dan ya sekali lagi banyak juga yang udah tampil kayak gitu. Berarti kalau untuk penugasan untuk tampil di media mainstream itu tetap dari ketua partai jatuh atau bagaimana? Nggak ketua partai, nggak ketua umum juga lah, tapi kan juga ada sekali lagi soal isunya apa. Tapi yang saya ketahui pasti koordinasi. Sekretaris dengan sekjen gitu. Itu kan juga bagian apalagi ke publik kan. Ke publik ya. Ke publik. Tapi sebetulnya harapan Bapak nih di bagian kepemudaan tuh, tujuan nextnya itu ke depan tuh apa sih sebetulnya kepemudaan itu di dalam partai kan? Iya, kalau apa diksi pemuda itu kan selalu harapan. Diksi pemuda itu mengandaikan ini adalah kelanjutan dan kelanjutan tuh maknanya kemajuan gitu. Nah, tinggal cara kita memaknai kemajuan itu apa, kemudian kita turunkan menjadi langkah-langkah yang mempersiapkan biar yang berkelanjutan ini memang betul maju dalam pengertian yang kita maksudkan gitu. Nah hari ini kan kita menghadapi kenyataan bahwa
dalam politik praktis elektoral ya. Iya, itu yang ingin saya tanya. Dalam politik praktis elektoral itu action bagi anak muda dalam bentuk undang-undang misalnya pembatasan usia dan seterusnya, saya kira itu juga belum menjadi pilihan ya. Tetapi membuka ruang seluas-luasnya bagi anak muda di PDI Perjuangan, saya kira bisa dilihat lah dari susunan calon anggota legislatifnya dan seterusnya ya. Iya. Nah, cuma bagi saya pribadi melihat ada yang namanya waktu bergulat yang tidak bisa, sekurang-kurangnya harus hati-hati lah dalam memaknai peran anak muda di politik formal ya. Politik formal ya. Saya kira akan lebih baik dan lebih matang kalau berproses. Berproses dalam pengertian memang sejak awal, sejak muda, satu minatnya kepada politik dalam pengertian yang bagaimana memahami gagasan-gagasan politik dalam mengatur hubungan-hubungan kan, hubungan kemasyarakatan gitu. Karena ini akan menentukan cara dia mengambil keputusan untuk membuat kebijakan kan begitu. Negara, ya. Tentu akan berbeda seseorang yang dalam masa mulinya bergulat dalam urusan pemikiran politik, pengadvokasi masyarakat, pendampingan, dengan orang yang memang kuliah pulang saja kan, kira-kira begitu. Tapi kemudian karena ada privilege tertentu, dia mendapatkan relatif dalam kompetisi diuntungkan. Iya, itu kan cukup menarik nih, Bang Ded. Tadi kan ya untuk kaderisasi itu kan seperti menanam bibit nih, kata Bung Hatta. Ya makanya ada bagian kepemudaan secara struktural, ada sekolah pengkaderan dan lain sebagainya. Tapi satu sisi ada pemuda-pemuda gitu yang dia bukan dari bibit gitu, bukan dari bibit, jadi udah tinggi gitu, setara gitu kan sama pohon lainnya, karena punya keistimewaan gitu, lalu diberikan tempat oleh partai, bahkan dibuatkan KTA kan gitu dengan cepat gitu, dan pada akhirnya suatu hari pemuda itu melenceng, kan berarti bukan kesalahan dia dong, karena kan partai sendiri yang memberikan hak itu, hak KTA gitu, kaderisasi gitu secara singkat gitu, bukan dari benar-benar bawah gitu. Seandainya dia melenceng pun ya partai nggak boleh menyalahkan dia gitu, karena partai sendiri gitu yang memutuskan kan begitu. Itu gimana tuh Bang Ded? Iya, kalau maksudnya kan kalau partai konsisten dari awal nih, ya udah kita tidak akan menerima yang bukan dari bibit gitu. Kita ingin menciptakan pemimpin suatu hari nanti itu benar-benar dari bibit gitu, dari kaderisasi yang benar-benar mengetahui nanti tentang politik secara teoritis, hukum secara teoritis, kenegaraan secara teoritis, nanti pengaplikasiannya gitu tentang kebijakan publik, dia benar-benar ya kalau PDIP kan cilik kan gitu, mencintai rakyatnya gitu. Tapi kan keadaan sekarang kan yang berbeda gitu. Justru kalau orang ingin masuk partai itu mudah aja gitu, nggak perlu dari bawah lah gitu, dari pergerakan misalnya organisasi, terus naik ke sekolah kaderan, terus naik lagi ke bagian kepemudaan gitu. Tapi realnya kan enggak gitu. Enggak, kalau di partai kami itu kan ada anggota, ada kader kan. Kader ya. Ya kalau bikin KTP pasti mudah, bahkan akses pakai ya terbuka lah. Pakai apa? Online juga bisa gitu. Ya. Nah, untuk disebut kader kan ada prosesnya. Prosesnya ya. Bahwa kemudian ada kader atau yang pernah mengikuti kaderisasi dan kebetulan dia usianya muda, kemudian dinilai oleh publik itu melenceng, ya kalau dibandingkan dengan yang sekian angkatan itu kan itu dalam persentase relatif kecil menurut saya ya. Dan itu juga saya kira hampir semua sistem kan begitu ya, sistem rekrutmen pasti ada begitu-begitunya. Tapi maksud saya sebagai langkah modernisasi sebuah partai, sistem rekrutmen selalu diperbaiki sekaligus sebagai bagian dari tanggung jawab pada publik gitu. Ya, tanggung jawabnya itu. Ketika mereka menempati jabatan-jabatan publik sebagai sebuah partai, PDI memastikan mereka ini sudah melalui mekanisme di internal partai. Kami tidak mengklaim sempurna ya, jelas masih perlu perbaikan. Tapi sebagai ikhtiar, saya kira boleh dibandingkan dengan partai yang lain lah, yang menurut saya yang serius melakukan secara formal rutin dari tingkat pratama, madya sampai yang utama. Saya kira PDI Perjuangan yang begitu. Ya, artinya formalnya ya. Kemudian pembinaannya dan seterusnya gitu.
Nah, bahwa dalam prakteknya dinilai oleh publik ada juga beberapa yang kok jadinya begitu, kok begini. Nah, ini juga bagian yang tentu yang akan kita perbaiki ke depannya. Tapi maksud saya, dalam sebuah proses kaderisasi, hampir di semua lembaga akan mengalami yang begini. Mengalami hal yang sama Kayak begini gitu loh. Tapi sebaiknya dinilai juga di seberapa jauh sih serius menekuni hal-hal yang kayak ini. Nah, seperti dibanding dengan partai-partai yang misalnya daripada susah-susah, udahlah artis saja kita rekrut. Iya. Kan begitu. Betul, ya. Daripada susah, udahlah ya pengusaha yang punya sekian juta finansial cukup, udah kan itu partai males namanya kan. Iya. Partai mau gampangnya aja dan ada konsekuensi gitu loh. Dan saya juga mengajak publik juga mengkritisi. Itu tuh menarik gitu, konsekuensinya partainya apa konsekuensinya diri kita gitu sebagai rakyat. Ya dua-duanya, artinya yang justru dirugikan kalau nggak kritis, ya rakyat dong. Kalau konsekuensinya partai, saya rasa sih partai ya nggak ada konsekuensinya malah kan gitu. Justru yang ada konsekuensinya adalah kita rakyat. Pasti kan ada, gitu. Karena dalam prakteknya toh bisa dilihat yang konsisten mengkader, mengadvokasi juga dalam elektoral kan bagus suaranya ya. Sekurang-kurangnya mengkombinasi antara, kadang-kadang juga memang dalam praktek elektoral itu kan ada yang namanya vote getter kan. Kita juga perlu juga ada vote getter, tapi kalau melulu itu yang dijadikan sumber utama juga itu tidak baik ke depannya. Jadi tidak akomodir juga artis, budayawan, pengusaha, tapi yang proporsional gitu. Dan nggak bisa serta-merta langsung dikasih jabatan publik, pasti ada prosesnya. Sekurang-kurangnya proses formal. Ya kalau prosesnya kan apa ya? Paling proses administrasi kan gitu. Enggak, kaderisasi kalau di kita. Iya, ada maksudnya. Misalnya ya, sekolah calon kepala daerah. Sekolah calon anggota legislatif, itu begitu. Mungkin nggak tahu di partai lain nih. Kalau di PD aja misalnya nih, ini saking seriusnya nih. Kerjasama sama HIMSI. Himpunan Ikatan Psikologi itu. Jadi ada tes psikolog kan? Psikologinya. Iya. Sehingga partai itu bisa mempunyai referensi. Ini cocoknya di eksekutif, di legislatif, apa di internal partai, ngurus organisasi saja gitu. Iya, saking seriusnya. Ini saya informasikan sedikit ya. Kalau masalah psikologis kan biasanya ada masanya nih tiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali gitu kan, untuk mengetahui psikologinya gitu. Ya itu kan juga sekurang-kurangnya jadi rekod dasar. Orang tuh bicara psikologi yang saya tahu soal kecenderungan. Kecenderungan orang. Nggak ada yang ekstrim. Dia itu cocoknya ini, enggak, tapi kecenderungan. Nah sekurang-kurangnya ketika nanti dalam memutuskan penempatan, pengabdian, itu partai sudah punya referensi yang menghilangkan atau minimalisir subjektivitas dalam menentukan posisi seseorang. Tentu dalam politik pasti ada orientasi pimpinan dalam menentukan penempatan ya. Tetapi kalau didominasi sekedar subjektivitas dan orientasi kan juga kurang baik ya. Tapi juga dilengkapi oleh pertimbangan-pertimbangan yang kita nilai relatif objektif. Ya, kalau bicara masalah relatif objektif kan pada kenyataannya untuk tahun ini kan gitu, PDI kan kecolongan kan gitu. Kecolongan dalam artian kader yang kita PDIP tanam dari bawah kan gitu, itu nggak berpihak ke PDIP gitu, bahkan anak-anaknya kan juga begitu. Ini tadi balik lagi ada namanya tes psikologi, terus ada ya berarti kan memungkinkan ya orang itu juga melenceng juga gitu dari psikologi awal. Iya, kan melenceng itu dalam pengertian begini. Kalau itu kan soal sikap di akhir itu sekali lagi bukan kalau partai sejauh ini dan saya yakini juga sudah memberikan pertimbangan bahwa baiknya itu begini-begini. Tapi kok yang bersangkutan memilih untuk tetap tidak. Itu kan bukan berarti kita nggak punya referensi, tidak mengupayakan. Soal keputusan kan menjadi pada akhirnya ya. Pada akhirnya kan juga menjadi keputusan si individu yang bersangkutan gitu loh. Ya. Dalam konteks itu kan kita sudah melakukan sekian tahapan, proses, warning dan seterusnya. Nah itulah kenyataan politiknya. Dan memang dalam konteks itu
bukan model anak muda yang sekedar usia gitu. sekedar usia, tapi matang juga secara Ya, pemikiran. tapi juga harus diuji pertanggungjawaban pertanggungjawaban. argumentasinya, Iya, argumentasi. kemudian pengetahuannya, rekam jejaknya, Kan gitu. jejaknya, ya. Itu yang juga catatan bagi kita selaku anak muda ya, bahwa yang dimaksud atau yang pernah terjadi di Indonesia generasinya Bung Karno, Bung Hatta itu maksudnya anak muda yang seperti Anak itu. muda yang seperti itu, ya. Dan perlu dicatat pada zaman itu pun sama-sama studennya Studentnya. yang memilih aktif di pergerakan Indonesia nggak banyak juga. Jadi katakanlah student Indonesia waktu itu yang berangkat ke Belanda itu kan banyak. Banyak, ya. Nggak cuma orang-orang yang berhimpun di PI seperti Bung Hatta, Syahrir, Nasir Pamuncak, ya kemudian juga ada Tan Malaka, kan nggak cuma, tapi segelintir orang itu aja Iya, yang memilih iya. senangnya Yang diskusi, membangun gagasan, nulis, ya kemudian juga melakukan konferensi, konsolidasi internasional. Yang lainnya sama. Dansa-dansi juga. Kalau kita baca bukunya studentnya Mazek ya kalau nggak salah ya, dia cukup lengkap menulis tentang bagaimana kehidupan student Indonesia waktu itu. Ya pamfletnya juga ada, pamflet pesta gitu. Sebenarnya ini kan potretnya tidak jauh beda dengan sekarang. Iya. Kalau kita gambarkan sebagai piramida, ya yang aktif, kritis, ya selalu lapis kecil. Masih skala kecil lah. Iya, berarti kecil. Untuk tujuan kedepannya nih, Bang Ded, untuk anak muda terlibat atau politik anak muda gitu. Kedepannya itu anak muda itu seperti apa gitu. Dalam dunia politik ya, politik anak muda gitu. Ya, agar dia bisa tampil ke media-media ekstrim, terutama ya dari partai juga gitu. Ngedukungnya bagaimana, media juga ngedukungnya bagaimana gitu. Enggak, yang dasar sekali kan bagi mereka yang tertarik ke dunia politik, anak muda itu sebaiknya memandang politik itu bukan soal cuma pemilu saja, memaknainya ya. Bukan cuma soal pemilu saja, jadi DPR saja, jadi menteri dan seterusnya. Jangan cuma itu, tapi yang utama justru belajar tentang gagasan pemikiran dan seterusnya. Kemudian mumpung masih waktu luangnya banyak ya, karena kan diasumsikan mahasiswa belum kerja gitu, waktu luangnya banyak. Ya sering-seringlah melakukan pendampingan masyarakat. Dari situ kan ada pergulatan di sana, melihat kenyataan. Karena hari-hari ini, pemilu hari ini saja kita sudah bisa merasakan gitu kan, bagaimana akhirnya ketika sebuah tindakan politik membuat kebijakan yang mengandalkan bantuan sosial dengan sebegitu besar berdampak pada cara orang memilih itu ukurannya adalah uang. Ya, uang. Nilai tukar kepercayaannya adalah uang. Sehingga itu juga menjadi tantangan lebih berat buat kaum muda ke depan yang ingin aktif politik, sehingga secara praktis dia akan berpikir, ngapain jadi aktivis? Mimpin rapat, demo, nggak penting. Jadi pengusaha aja cukup. Jadi artis cukup. Toh nanti ujung-ujungnya kalau pemilu cukup pakai duit kan. Apa iya kita mau begitu? Ini kan bangunan, bagi saya ya, bangunan nation and character building yang dibayangkan generasi pertama pendiri Republik ini, udah bingung saya, berantakan kalau begini kan. Kita membayangkan politik itu kan ikhtiar yang baik gitu loh, hal-hal yang baik, berkomunikasi, mempengaruhi ini loh gagasan ke depan, hidup bersama biar lebih baik begini begitu. Hari ini nggak ada diskusi itu, selesai. Nah ini tantangan lebih berat maksud saya, mengembalikan pada rel awal, gagasan tentang membangun karakter bangsa ini kan dipertontonkan oleh elit hari ini, menabrak konstitusi, melakukan money politik dengan dilegitimasi dengan kebijakan negara yang gitu-gitu kan. Jadi ukuran, jadi acuan berpolitik anak muda ini yang saya tidak bisa bayangkan pemilu berikutnya. Mengerikan bagi saya, mengerikan. Ya, kesimpulannya dari Bang Deddy itu ya, intinya anak muda itu ke depan dalam melihat pemilu itu bukan lagi melihat yang namanya
politik itu hanya sebatas pemilu gitu untuk menjadi DPR atau menjadi menteri gitu, tapi pemuda itu melihat politik itu dari bawah gitu, membangun gagasan tentang politik, tentang negara dan lain sebagainya, sehingga ke depannya nanti acuannya adalah bagaimana membangun yang namanya negara gitu, karena tujuan politik itu adalah baik kan, seperti itu. Dan untuk selanjutnya saksikan program diskusi dengan isu-isu sosial lainnya. Dan terima kasih Bang Deddy atas waktunya. Thank you. Terima kasih. Oke, kembali lagi dengan saya yang hadir saja di program Disprus dengan tema kita yaitu tentang pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Ya. Pada saat ini kita akan berbicara dengan salah satu caleg juga, sekalipun kader dari suatu partai, anggota partai Pak gitu ya, yaitu Pak Deddy gitu. Untuk lebih jauhnya sih saya ingin tanya nih Pak, mencalekan Bapak sejarahnya itu biasa awal mulanya. Oke, kalau saya ditanya nyalek ini berarti di pemilu 2024 ini untuk ketiga kali saya nyalek ya. Jadi cuman kalau bagi kita yang kebetulan saya di PDI Perjuangan kan kita menyebutnya ini penugasan gitu ya. Di pemilu 2014 saya dicalonkan dan mencalonkan diri itu di Dapil 6 Jakarta Timur. Jakarta Timur. Untuk DPD provinsi. Kemudian pemilu 2019 ditugaskan di Dapil Jabar 2 Jawa Barat. Untuk DPR RI itu kabupatennya Bandung dan Bandung Barat daerah pemilihannya. Di 2024 ini mencalonkan kembali, dicalonkan partai di Dapil DKI Jakarta 1 Jakarta Timur. Jakarta Timur. Itu kan menarik nih Pak, udah 3 kali kan seperti itu di partai yang sama secara konsisten kan seperti itu. Ya ada keinginan nggak di 2029 itu bakal nyalon lagi, dan sebetulnya apa sih tujuannya gitu? Ya. Untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan kan seperti itu. Masalahnya kan ini udah 3 kali kan berarti. Ya kalau bicara keinginan pasti masih ada keinginan. Kemudian tapi kan ini tergantung seperti apa penugasan partainya kan. Kalau bicara latar belakang, saya kira sebagai orang, saya pribadi kan memang sejak mahasiswa aktif lah di dunia. Oke, kalau bicara tentang apa sih yang mendorong kok mau jadi anggota DPR, DPRD dan seterusnya. Gagal 3 kali nih. Iya. Saya kira kalau saya pribadi tentu selain yang sering orang bilang dari aspek penerimaan pendapatan itu mungkin katakanlah untuk hidup juga kayaknya baik, saya kira itu bukan yang utama lah ya, bahwa ada semacam kalau bahasa gampangnya agak lain gitu. Agak lain itu dalam pengertian peningkatan taraf hidup lah. Taraf hidup. Ya kita tidak menafikan ada aspek, tapi kalau saya pribadi sih bukan yang utama ya. Yang utama itu kan yang menariknya bagi kita yang katakanlah latar belakang aktivis, itu bisa terlibat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan banyak orang gitu. Nantinya. Ketika membahas sebuah kebijakan itu yang nanti ujungnya adalah berupa undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya, itu kan akan mengatur banyak hal lah, mengatur hubungan, mengatur yang mana boleh, yang mana enggak gitu kan. Dan itu juga diiringi dengan pembiayaan APBN pasti itu. Nah itu kan kalau kita bisa terlibat dari mulai paradigmanya, kemudian sampai pengaturannya, tentu ada apa namanya ya, ada semacam kepuasan tersendiri kan di situ kan. Kita akan dalam hidup itu akan dikenang ketika dari sesuatu situasi yang tadinya kita anggap katakanlah belum maju, tapi karena kita terlibat berdebat segala macam sehingga lahirlah sebuah produk kebijakan yang itu membawa progres, itu tuh akan jadi semacam kepuasan, kebanggaan, dan jadi
sejarah lah dalam hidup kita bahwa tapi cukup menarik nih Bang Ded, karena kan kalau kita bicara tentang pencalekan legislatif dan lain sebagainya, orang kan berasumsi adanya mahar dan biaya yang cukup mahal. Sebetulnya untuk mahar gitu, untuk bicara tentang pembiayaan mahal, itu secara pribadi atau memang ketika seorang katakanlah mau masuk nomor urut nih, kan nomor urut ada 1, 2, 3 dan seterusnya tuh, itu sebetulnya ada maharnya gak sih untuk penetapan nomor urut gitu? Kalau di PD Perjuangan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah untuk penentuan nomor urut itu bagaimana? Kalau di kami itu diatur dalam peraturan partai nomor 25A. Itu diatur komposisi penentuan nomor urut. Misalnya ya, yang dipastikan dapat nomor 1, 2, 3 itu biasanya kan pasti yang KSB, Ketua Sekretaris Bendahara. Itu dia mendapat prioritas sebagai ketua partai gitu ya, di tingkatan masing-masing. Gitu. Kalau ada dalam satu dapil ketua sekretaris bendahara jadi satu dapil, tentu ketuanya nomor 1, sekretaris dan seterusnya. Lalu nanti ada representasi struktur lainnya lah, kira-kira begitu. Nah, jadi bicara maharnya gitu kan, karena sempat rame tuh bahwa kalau di PD Perjuangan saya jamin nggak ada mahar-mahar kayak gitu. Nggak ada untuk mahar ya. Dan ada. Untuk pengeluaran itu kalau pribadi atau memang ya ada pasti ada dari pribadi, kemudian juga ada support finansial dari partai. Nah, kalau support finansial nih dari partai gitu, jatuhnya ketika kita terpilih itu bagaimana tuh, atau kita mengembalikan apa yang dikeluarkan? Bukan mengembalikan, tapi memang ada kewajiban rutin. Setahu saya ya, anggota dewan itu memang ada semacam apa sih pendapatannya itu, ada yang disisihkan untuk partai. Dan itu kan formal dibuatnya aturannya, sekian persen buat partai. Ini yang menunjang kegiatan dikembalikan dalam bentuk pelayanan partai kepada baik anggota maupun konstituen kan begitu. Berarti dari gaji itu ada yang buat dialokasikan buat partai. Oh iya ada, memang ada. Setahu saya ada. Ya. Tapi kan cukup menarik nih Bang Ded, kan sampai 3 kali nih pencalekan gitu. Bahkan kalau kita lihat tahun 2024 juga banyak yang stres juga kan gitu. Baru 1 kali udah stres gitu. Bang Ded 3 kali nggak stres gitu. Bahkan konsisten tuh partainya PDIP gitu. Ada keinginan untuk berubah guys gitu. Sejauh ini sih enggak lah. Partai gitu. Sejauh ini saya enggak, karena ya bagi saya cukup aneh juga ya kalau ada yang keluar dari PDI. Iya. Satu, ini partai pemenang. Partai pemenang ya. Artinya dipercaya masyarakat. Bahkan dalam sebuah survei dikatakan persepsi publik, kalau ditanya partai yang di benak cuma 2. PDI Perjuangan sama Golkar. Golkar ya, karena kan partai yang masyarakat tahunya kalau partai ya PDI sama Golkar gitu. Nah, itu mungkin yang kalau Golkar karena emang dia lama banget gitu kan. Lama ya. Kalau PDI di dalam pertanyaan lanjutannya adalah kenapa PDI Perjuangan yang langsung ketika ngomong partai itu yang terbetik itu ya. Mungkin karena kalau jawabannya nih mayoritas mengatakan sering bantu rakyat. Ini survei lah ya, bukan kata saya ya. Nah, artinya apa? Bagi saya bahwa kemudian saya secara pribadi belum katakanlah memenangkan kompetisi itu hal lain lah. Tapi sebagai pilihan politik kenapa PDI Perjuangan, dia punya jejaring sampai akar rumput, itu menariknya. Dan secara interaksi sosial yang sudah saya bangun sejak mahasiswa, ya memang kebetulan ceruk PDI Perjuangan di komunitas yang juga sering saya dampingi, dari mulai warga miskin kota gitu ya, kemudian waktu itu misalnya petani-petani zaman saya kuliah dulu ya, konflik-konflik tanah seperti itu. Jadi sejak muda tuh udah interaksi gitu loh. Jadi kalau pindah ke partai lain dengan belum tentu paradigmanya nanti berbeda, metode pengorganisasian. Ini kan partai besar, kenapa harus pindah? Itu. Bahwa kompetisi kita belum beruntung, itu lain lagi. Tapi tetap kita, ini kan soal banyak faktor ya. Kalau pemilu itu banyak faktor lah, tidak soal hanya finansial saja, banyak faktor kalau pemilu itu. Ya, tapi kan cukup menarik nih, Bang Ded. Ketika seseorang yang menjadi caleg, pasti kan jawabannya hampir seluruhnya sama, adalah untuk pengabdian, membantu masyarakat nanti ya.
dalam hukum dan lain sebagainya. Tapi kan kenyataannya kalau kita masuk ke legislatif, itu kan diambil suara terbanyak dari kursi tersebut kan gitu. Kebijakan-kebijakan penentunya nantinya kan seperti itu. Lah seandainya ada dari partai yang katakanlah suaranya nggak begitu banyak di legislatif gitu, dia mengutarakan bahwa ini boleh dan tidak boleh, tetapi tetap akan kalah nih oleh suara yang terbanyak gitu. Itu bagaimana tuh Bang Det? Nggak semua itu voting kan? Ya voting. Tidak semua voting. Keputusannya tidak semua voting karena dalam tatipnya, dalam mekanisme pengambilan keputusan di DPR juga jenjangnya kan banyak ya. Tapi sekali lagi ini kan kalau keputusan politik dipertanggungjawabkan ke publik. Kalau ujuk-ujuk voting tanpa argumentasi yang jelas juga kan lucu gitu loh. Juga, ya. Tapi sejauh yang saya cermati, saya terlibat di dalamnya, memang dalam proses-prosesnya bahwa komposisi jumlah anggota di sebuah dewan perwakilan berpengaruh, iya. Tapi kemudian tidak serta-merta, maksud saya. Juga ada aspek lobby, ada aspek dukungan publik di luar itu juga berpengaruh kuat. Jadi nggak serta-merta gitu maksudnya. Belum lagi kalau nanti regrouping yang namanya aliansi dan seterusnya ya kan, itu bisa ini. Nah, maka kemudian menjadi penting ini soal penguatan saintifik dalam sebuah rumusan kebijakan gitu loh. Scientific base itu penting makanya. Sehingga dalam merumuskan perundang-undangan kebijakan ada dasar. Ada saintifiknya, itu juga penting gitu loh. Nggak melulu soal banyak-banyakan suara. Tapi cukup menarik nih kalau untuk prosesnya nih Bang Det, untuk menjadi katakanlah masuk ke caleg ya, calon legislatif pemilihan itu kan yang menentukan nanti dari ketua umum kan gitu, atau kita sendiri sih gitu. Oh, kita juga diberikan opsi. Kira-kira mau di dapil mana begitu. Tapi kemudian juga ada ruang bagi pimpinan untuk menimbang kan begitu. Misalnya saya mengajukan kenapa Jakarta Timur, memang saya secara sosial, modal sosial saya menganggap banyak di Jakarta Timur gitu. Ada proses-proses beberapa simbol pendampingan dan seterusnya gitu. Itu pengajuan, tapi kan pada akhirnya juga akan ditimbang oleh banyak hal gitu ya. Kalau untuk yang 2 kemarin di Jawa Barat itu pertimbangannya apa tuh? Ya sama juga, bagian dari jaring yang menurut saya kalau dalam segi kompetisi kayaknya itu potensi lah, ada potensi di sana, seperti itu pertimbangannya. Nah untuk prosesnya nih, untuk caleg kan tadi bisa dengan kesadaran sendiri gitu, lalu pertimbangan usulan sendiri kan gitu. Usulan sendiri atau pertimbangan dari ketua umum. Nanti kan berangkat DPP partai DPP partai. Dewan Pembinaan Partai kan gitu. Nanti kan naik tahap nih, bukan caleg aja gitu. Ada misalnya pemilihan wali kota atau calon wali kota, calon gubernur, bahkan calon presiden. Itu pemilihannya sama nggak sih dengan pemilihan? Mekanismenya? Iya. Ada namanya mekanisme penjaringan. Ada mekanisme jaring, kemudian penyaringan. Jaring dan penyaringan. Dijaring dulu kan. Jaring itu maksudnya dari luar berarti? Semua dari potensi. Dari luar partai. Baik kader maupun di luar kader. Tapi semangatnya dalam kompetisi politik itu adalah semangatnya berbasis kinerja partai. Kinerja partai. Jadi ini adalah hasil kolektif, gotong royong gitu loh maunya. Contoh ketika penjaringan itu kan dibuka, yang mau jadi caleg PDI silahkan dengan aturan PP 25A itu, di mana dititik beratkan kepada kader gitu loh. Bahwa kemudian dalam kenyataan politik di lapangan kita juga nggak bisa menutup mata kan. Ada orang di luar kader tapi memang punya pikiran yang sama, perasaan yang sama, dan kecintaan yang sama, diakomodir. Misalnya dia tokoh buruh, tokoh UMKM, budayawan, itu diakomodir juga gitu. Bahkan ilmuwan ya, dosen, itu juga profesional, diakomodir gitu. Cuman melalui mekanisme
dan nanti sebelum ditetapkan atau setelah ditetapkan jadi caleg ya, dikaderisasi. Iya, nggak di los gitu aja. Berarti mekanismenya kalau untuk calon wali kota, calon gubernur, semuanya sama gitu. Sekolah partai itu. Bro, sekolah partai itu berarti dari luar gitu, menjaring dari luar. Iyalah, pasti dilakukan oleh PDIP. Lakukan, kan partai juga menimbang masukan dari masyarakat ya, aspirasinya. Dengan melihat hasil survei, ketokohan gitu kan. Itu juga diakomodir. Ya, partai politik tidak bisa menafikan itu pasti. Tapi bahwa semangatnya itu adalah mengedepankan kader partai. Kan dalam beberapa wilayah kan katakanlah PDI belum menjadi dominan di situ kan. Itu juga pasti menimbang banyak hal. Itu dalam mekanisme rekrutmen ya. Tapi seandainya nih di dalam partai tersebut katakanlah dari kader yang tidak ada atau misalnya tidak berbakat gitu, tidak mumpuni gitu, kemungkinan mengambil dari luar kan bisa kan? Gitu. Bisa. Gitu. Bisa. Karena kalau kita lihat kan sebetulnya polemik, kita langsung loncat aja nih pencalek pemilihan PDIP terhadap calon presiden gitu. Pak Ganjar kan menjadi polemik juga. Orang mempertanyakan prestasi Pak Ganjar selama 10 tahun di Jawa Tengah kan seperti itu. Kenapa harus Pak Ganjar gitu? Apakah gini maksudku? Apakah PDIP itu kehabisan kader yang sangat baik atau sangat bagus gitu? Karena kan kalau bicara masalah kader itu kan PDIP masih melekat namanya Pak Jokowi kan gitu. Pak Jokowi ya PDIP Jokowi kan gitu. Bahkan terakhir kemarin kampanye gitu di Senayan, mobil-mobil PDIP pun masih tergambar gambar PDIP dan Pak Jokowi gitu, masih melekat gitu. Itu seperti apa sih Pak Det gitu? Apakah benar-benar kalau yang dimaksud adalah tidak ada stok di luar Ganjar, saya kira kalau bicara stok ansih itu banyak. Yeah. Dari kepala daerah, yang menteri banyak lah, yang menurut hemat saya ya, itu juga sangat kompetitif bisa. Tapi kalau kita lihat tengok di 2003 awal ya, kan juga secara survei bagus Mas Ganjar. Ya karena kan itu masih gitu. Ada ya artinya didampingi Pak Jokowi kan seperti itu. Ya ada yang mempersepsikan seperti itu, ada yang mempersepsikan seperti itu. Tapi di luar itu kemudian orang kalau emang jeblok mau didampingi siapapun tetap aja kan pasti ada, nggak setinggi itu. Artinya kita juga tidak, waktu itu ya kita tidak menafikan ada andil Pak Jokowi, tapi apakah satu-satunya yang membuat Ganjar dipercaya karena itu kan nggak juga. Ada sekian prestasi yang bisa kita jelaskan gitu. Nah, kemudian dalam menentukan sebuah atau calon ya paslon juga kan ekspektasi publik saya kira waktu itu cukup bagus ya, karena memandang Ganjar dan Mahfud MD juga sosok yang mempunyai harapan gitu loh, dan banyak yang menilai ini juga keputusan yang berani gitu dari ketua umum PDI Perjuangan kan, yang dilakukan dalam momentum menjelang Lebaran waktu itu ya. Nah dalam lanjutannya pertarungan berikutnya ini kan bicara tentang bicara tentang bagaimana suasana kompetisi yang berjalan, gitu. Aspeknya banyak yang perlu dilihat gitu. Kalau saya pribadi melihatnya memang kan bagaimana Jokowi dalam hal ini ya memanfaatkan politik anggarannya yang saya kira berdampak sangat terasa sekali ya. Saya setuju dengan beberapa pendapat pengamat yang mengatakan kalau diistilahkan itu inflasi suara. Inflasi itu kan kalau dalam terminologi ekonomi itu kan kenaikan harga barang atau jasa karena uang yang beredar lebih banyak. Jadi saya kira psikologi pemilih ya ini yang menyebabkan, bisa menjelaskan kenapa kemudian kita juga kok segitu prosentasenya dapatnya ya. Iya karena kan pemilih itu kan menerima manfaat langsung itu dalam momen yang dekat dengan pemilu gitu.
kan saya kira tanpa perlu dijelaskan pun orang sudah paham ya maksudnya yang penggelontoran bansos luar biasa, PKH, dimana ditambah waktunya diperpanjang, bantuan pangan non tunai, pensiunan dinaikkan 12%, dicairkan antara Januari sampai Februari, BLT El Nino, gitu-gitu ya. Maka kemudian acuan dalam menentukan pilihan adalah diterima dalam bentuk materi dan uang. Iya, karena kan dalam survei LSI ya terakhir itu kan memang 60% pemilih yang mendukung 02 itu kan katakanlah itu adalah yang menerima bantuan. Iya, itu yang dimaksud. Tapi kan kalau approval rate-nya tinggi itu. Tapi kan kalau kita lihat ya itu bagian dari strategi politika Pak Jokowi dong gitu, nggak bisa disalahkan juga. Oh iya, kalau bukan soal menyalahkan, tapi ini yang kedepannya itu kalau dalam sekedar memenangkan pertarungan apa ya begitu terus gitu loh. Ini kan nggak, emang menggelontorkan bansos nggak ada konsekuensi anggaran. Konsekuensi anggarannya pasti ada. Iya kan, apakah mau begitu cara memenangkan pertarungan politik? Sehingga dalam apa sih hubungannya dengan pileg? Yaitu tadi ketika uang yang diterima lebih banyak, secara psikologis si pemilih ini mayoritas merasa ini loh cara yang benar dalam menentukan pilihan. Ketika caleg juga mengkonversi jadi suara, memaksa caleg untuk begini jadi. Ya tapi balik lagi tuh Bang Det, ini kan yang dicalonkan oleh PDIP kan ada Pak Ganjar. Itu kan pertanyaan awal bahkan mungkin sampai saat ini menjadi pertanyaan kan gitu, kenapa Pak Ganjar? Ini kan menurut apa ya, imajinasi aku bahkan apa memang PDIP kekurangan orang kan gitu. Tapi kan setahu salah satu jenderal kita kan masuk juga ke PDIP, Pak Andika Perkasa kan, seperti itu. Apakah ini nantinya Pak Andika Perkasa menjadi sosok gitu kan yang menghidupkan kembali PDIP kan gitu? Iya, kalau ditanya kenapa Ganjar, saya kira tadi saya singgung di depannya. Dari segi pengalaman politik, saya pribadi juga menganggap itu kan relatif komplit ya. Dia pernah eksekutif, legislatif gitu. Kemudian dari segi capaian-capaian mengelola tata kelola pemerintahan Jawa Tengah juga sudah sangat banyak lah dijelaskan. Dan tentu dalam aspek terakhir pengambilan keputusan itu kan memang ruangnya itu di pimpinan gitu loh. Dan ketika pimpinan memutuskan juga pasti ada pertimbangan strategis lainnya gitu. Yang saya kira itu yang ikhtiarnya menurut saya sudah tepat kalau bagi saya. Kalau ditanya apakah nggak ada stok lain, kalau saya pribadi mana ya banyak kan. Banyak. Cuman di antara yang bagus-bagus itu saya pikir Mas Ganjar memang yang paling inilah. Ada Borisma, kan juga selain aspek kontemplatif kan juga ada aspek yaitu scientific based itu tadi yang walaupun kalau tidak hati-hati metodologinya juga bisa dipertanyakan ya. Tapi kan cukup menarik nih, bahkan kita lihat Pak Ganjar aja suaranya kesusul dengan Pak Anies gitu kan, benar-benar di urutan nomor 3 bahkan kan begitu. Itu kan cukup menarik gitu, berarti kan kalau kita ambil dari apa ya survei itu ya memang stabilitasnya Pak Ganjar besar di awal itu karena kedekatan dengan Pak Jokowi gitu. Setelah Pak Jokowi mengumumkan di akhir 02 itu kan agak redup Pak Ganjar gitu, itu pengaruh kan Bang Den? Iya, kalau narasi ya, narasi yang dinarasikan oleh lembaga survei seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, menurut saya ya, faktor utamanya bukan apa namanya soal siapa yang diafirmasi Jokowi ya, kalau bagi saya pribadi ya. Tapi lebih pada bagaimana konten tentang menjelaskan arah politik ke depan. Arah politik ke depan. Contoh begini, bagi kalangan orang awam lah kata begitu, yang berpikirnya itu kan agak sulit kalau bicara tentang yang kalau kata orang Jawa daki-daki itu kan susah. Misalnya yang tidak suka dengan Pak Jokowi sama kecewa dengan Prabowo banyak kumpul di Anies ini yang tertampung kira-kira begitu. Nah kalau yang kita lihat nih, kalau yang
dengan angka seperti ini berarti kan yang solid pemilih PDI kan? Iya, solid PDIP. Karena angka pileknya tidak jauh dengan angka pilpresnya gitu. Jadi yang setia dengan Mas Ganjar kan PDI. PDI. Lantas di mana yang partai koalisi dan seterusnya itu kan? Oh iya. Nah, kan ada kinerja itu juga. Iya, tapi cukup menarik nih, kan PDIP menempatkan suara partai terbesar nomor 1 kan gitu. Iya. Tetapi suara Ganjar justru sangat Enggak, itu kecil kan sekali. ekuivalen dengan Iya. suara partai kan. Hasil pileg nasional kita Iya, pileg nasional. hari ini ya. Tetapi kan kalau suara partai itu kan belum tentu juga masyarakat itu memilih presidennya. Loh iya, kalau yang kepeng dengan asumsi suara nasional PDI sekitar 16%, 16-17 lah, dan Mas Ganjar pun 16-17, itu bisa dimaknai yang total dukung Mas Ganjar kan PDI kan, strong voters lah istilahnya. Nah, kemudian memang ketika yang saya bilang tadi ya soal pemanfaatan anggaran, politik anggaran ya di waktu-waktu pemilu itu, yang ini juga sampai hari ini kita kan lagi mempersiapkan bukti-buktinya bahwa memang betul sangat dikaitkan bahwa dalam sebenarnya kalau bicara normatifnya, sepanjang dia tidak bansos diturunkan, kemudian tidak dikaitkan dengan pengkondisian untuk memilih salah satu pasangan, itu relatif menjadi bisa lain ceritanya begitu. Tapi kan memang prakteknya banyak informasi yang kami masih dalami, itu sangat dikaitkan. Ya, tapi kan cukup menarik nih Bang Ded, itu kan untuk bicara masalah presiden dan turunan-turunannya kan gitu. Itu kan yang mendukung bahkan yang memberi jalur itu kan PDIP sendiri gitu, baik yang di Solo kan seperti iya, kalau yang di Medan, kalau itu kan memang hari 1 kan dalam konteks maksud aku begini nih, ketika Pak Jokowi akhirnya sen ke kanan gitu, bukan berada di kiri lagi, itu seberapa besar kecewa itu PDIP tuh dengan Pak Jokowi? Lah, kan bukan kami yang ini, kan dia yang meninggalkan. Yang meninggalkan dia kan, kalau petang jawaban publiknya kami mengusung kader sendiri. Iya. Itu kan, itu bagian dari petang jawaban publik bahwa kami tuh pernah mendorong yang kami anggap inilah yang pantas ya untuk jadi dengan segala kurang lebihnya. Bukan dirinya aja gitu. Oh iya kan, kalau mau ego, kalau mau ego kan bisa-bisa saja, cuman dalam politik itu juga menimbang banyak hal. Tapi juga kan ada kebijaksanaan, misalnya tetap diberi ruang kan, diberi ruang untuk silakan katakanlah berupaya. Tapi kalau batas akhirnya ternyata surveinya belum maksimal dan seterusnya, kan juga nggak ego harus ini kan begitu kan, nggak, kan juga menimbang. Itulah kebijaksanaan seorang ketua umum kami yang memang jam terbangnya kan luar biasa. Dan capaiannya juga saya kira belum ada yang menandingi lah. Iya, maksudku cukup menarik gitu. Ini kan yang membuka pintu, bahkan yang mendukung juga, bukan hanya saja RI 1, bahkan Solo, bahkan Medan, bahkan dalam fasilitas hukum, itu kan jalurnya jalur dari PDIP, kan begitu loh. Betul. Gitu, PDIP yang membuka pintu lah untuk datang gitu kan, gitu. Iya, memang secara baik-baik nih. Nah, ya, sementara di akhir endingnya bukan saja RI 1-nya, bahkan yang di Solo, bahkan yang di Medan kan begitu. Bahkan yang di hukum kan gitu, keluar dari rumah itu begitu. Itu kecewanya seberapa besar kecewa gitu sih Ibu? Ya kalau saya lihat ya, karena saya kan nggak interaksi langsung. Tapi dalam setiap kegiatan internal partai yang dihadiri ketua umum menyatakan ya move on, kita berpikir yang lebih besar, kemudian mempersiapkan dan harus bisa membuktikan kepada rakyat PDI masih konsisten gitu loh, bahwa kita ditinggal ya pasti ada sedihnya lah. Tapi kan apa iya berlama-lama seperti itu? Kemungkinan untuk baikan atau balikan bisa terjadi nggak, Bung Den? Ya kalau soal itu saya belum tahu pasti ya. Tapi kalau melihat konsistensi seorang Ibu Megawati, saya kira
kecenderungannya beliau akan konsisten. Konsisten kalau yang menurut beliau itu adalah katakanlah etika politik, kemudian juga soal memaknai konstitusi, ya, merumuskan kebijakan, terutama upaya membangun nation and character building gara-gara sikap politik dan tindakan politik seperti ini menjadi acuan banyak pihak, menjadi sulit kembali kan membangun nation and character building. Itu yang juga saya pikir kecenderungannya sih Ibu Ketua Umum kayaknya akan konsisten berpegang pada apa yang dia yakini, bahwa keadaban politik itu penting, etika itu penting gitu. Dan ini jadi pelajaran bagi kami yang generasi muda. Kayaknya kemungkinan besar seperti itu. Bukan apa-apa, ini juga pertanggungjawaban kita kan sebagai partai politik ketika kita menilai ada masalah dalam proses pemilu kemarin, kewajiban kita untuk membuktikan gitu loh. Sehingga tidak dinilai sekedar orang ngambek. Orang ngambek, kok nggak ngedukung, bukan itu masalahnya. Kami merasakan betul pola-pola ini berdampak bukan hanya soal kalah di pemilunya, tapi membangun tradisi berpolitik yang baik itu loh, yang merecovery-nya jadi susah. Dan untuk yang terakhir nih Bang Ded, untuk kesan atau pesannya nih bagi seorang kader partai yang dari awal dia dibuka, diberikan jalan oleh partai, kan seperti itu. Ya, kesannya itu atau pesannya itu ya seperti apa sih gitu? Yang dari awal sudah diberikan jalan, dibuka pintunya, seperti itu maksudnya ke Jokowi dan Gibran, ya, atau gimana? Misalnya begitulah Jokowi dan Gibran. Anak muda harus gamblang. Jokowi dan Gibran lah, seperti itu sebenarnya. Sehingga kemungkinan tidak dicontoh oleh orang lain aja, seperti itu. Ya kalau dicontoh oleh orang lain kan enak. Di sini dia gagal, pindah ke partai ini, di partai ini gagal, pindah ke sini. Iya. Gitu. Ya kita lihat nantilah ya. Karena kan dari partai aja dia nggak konsisten, bagaimana untuk negara, kan seperti itu. Ya makanya nanti kita lihat ini gelagat dari katakanlah Mas Gibran sini kan udah statement kemarin tuh ya, kalau nggak salah kepada relawannya dibilang kita tidak lagi akan bergantung pada partai dalam proses pilkada ke depan misalnya. Itu kan juga catatan menarik ya, bahwa dalam proses demokrasi formal, politik formal yang oleh undang-undang partai politik itu adalah sarana rekrutmen pejabat publik. Mas Gibran sudah punya orientasi dalam statementnya akan tidak mengedepankan partai politik. Itu juga dapat kita bayangkan sekurang-kurangnya dalam pilkada nanti akan kelihatan gitu loh. Kalau bagi saya kira tetap generasi muda saya dorong untuk terlibat aktif dalam proses politik formal. Dalam hal ini adalah partai politik, karena disitulah mereka yang satu gagasan berhimpun, mengorganisir diri, merumuskan gagasan dan perjuangannya. Itu masih penting ketimbang mengandalkan hanya figuritas. Figuritas penting, tapi sistem pendukungnya justru yang kita perkuat gitu, sehingga ada match antara scientific base dengan aspek kultural, sosiologis gitu. Ya, okay. Itu lebih mengakar kalau menurut saya sih. Iya. Untuk aku punya sebuah puisi nih Bang Ded. Puisinya sih bentar ya. Sebetulnya implikasinya tuh melihat fenomena yang ada. Bahkan aku punya imajinasi bahwa PDIP itu kecolongan lah, ibaratnya begitu loh. Kecolongan dalam artian ya kok belok kanan gitu. Artinya PDIP ya itu. Puisinya seperti ini nih Bang Ded. Ada berita di dalam PDI ada pengkhianatan, tak terbaca kiri kanan, pengkaderan menjadi kederan, pemilihan telah dimenangkan, sengketa lahan menanti di depan, seperti itu. Iya kan, selalu rakyat akan menemukan cara mencari jalan kebenarannya sendiri. Kebenarannya sendiri. Itu pasti, dan sejarah sudah menunjukkan berulang kali seperti itu.
kalau dalam bahasa kita Satyam Eva Jayate. Itu kan juga kebenaran akan menemukan jalannya. Pada akhirnya akan kelihatan. Ya mudah-mudahan dengan ikhtiar angket ini juga bagian dari ikhtiar itu ya, sehingga ada sekurang-kurangnya pendidikan politiknya ada konsekuensi dari atas apa yang sudah dilakukan gitu, terutama konsekuensi dalam pengertian yaitu tadi ya, aspek membangun tradisi politik yang baik ke depan juga menjadi tantangannya makin berat kalau bagi saya sih. Jadi pola-pola begitu. Jadi kesimpulannya untuk kader yang dibukakan pintu gitu, ya kita berharap dia bisa konsisten terhadap partainya, dengan begitu juga dia bisa konsisten terhadap negara gitu. Iya, kalau cuma yang dipertontonkan adalah sekedar bagaimana siasat mempertahankan kekuasaan dan siasat merebut kekuasaan saja, ya cuman itu praktek yang dipertontonkan, tapi tidak bisa sekurang-kurangnya bagi saya ya, memantik untuk wah ini ada harapan ke depan. Ini negara ini akan lebih maju kalau ngelihat gelagat seperti ini ya sekedar berjalan ya. Jadi kesimpulannya kita tunggu aja hak angket dari PDIP lah seperti itu, dan partai-partai lainnya seperti itu. Untuk waktunya terima kasih. Sama-sama Bung. Thank you.